Ya, siswa-siswa SMA 2, Bapak akan menjelaskan LKS ya. LKS praktikum fisika yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Bapak mau jelasin sedikit supaya kalian paham. Bapak mau jelasin dari tepi pantai nih ya. Jadi bisa sambil santai-santai. Nah, LKS yang sudah dikirim di Google Classroom kalian ya. Ini adalah LKS-nya ini, momen inersia. LKS ini tujuannya kalian mencari koefisien momen inersia benda. Ya, Bapak harap kalian sudah nonton video sebelumnya cara melakukan percobaan. Kalau ini memahami LKS-nya. Nah, ada 4 benda, tapi kalian cuma pilih 2 saja, yaitu benda-benda sehari-hari yang ada di rumah. Ya, apakah dia termasuk bola pejal, apakah dia termasuk bola kosong, ya, itu bisa bola pejal atau bola kosong atau silinder pejal atau cincin tipis. Setiap bola pejal, bola kosong, silinder pejal, cincin tipis ini punya koefisien masing-masing. Nilai koefisien momen inersia. Ya, bola pejal koefisiennya 2/5. Kalau bolanya penuh ya, full seperti kelereng. Kalau dia bola kosong dia 2/3. Seperti bola sepak ya. Silinder pejal itu setengah. Ini nilai koefisien. Cincin tipis itu 1 ya. 1 tidak ditulis. Nah, nilainya beda-beda tergantung bentuknya, dan itu mempengaruhi besar nilai momen inersia. Tujuan kalian adalah, misalnya kalian punya kelereng, kalian cari berapa momen inersia kelereng dalam percobaan. Kemudian bandingkan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Kalau kelereng berarti bandingkan sama 2/5, misalnya kalian dapatnya 0,56 koefisiennya, sementara koefisien yang di sini adalah 2/5, 2/5 itu 0,4. Contoh misalnya kalian dapat 0,56, nah bagaimana nih hasilnya? Mendekati atau terlalu jauh? Kalau 0,56, ada kriterianya, ada caranya. Pakai KSR. Nanti kita bahas ya. Nah, kita lihat dulu ini rumusnya. Ini rumus untuk mencari momen inersia nih. Ini sama dengannya ada 2 ya. Jadi rumusnya pakai yang ini. Ya, nilai gravitasi itu adalah ambil 980 cm per sekon kuadrat. Kita menggunakan satuan CG saja. Waktunya kalian ukur pakai stopwatch nih. Ini ada waktu, ukur pakai stopwatch. Nanti tinggal dikuadratin pakai kalkulator. Sudut, gunakan busur derajat. Sudah dijelasin di video sebelumnya. Jarak tempuh ya gunakan penggaris. Gampang ya. Jadi pakai stopwatch-nya pakai HP, ini pakai busur, ini pakai penggaris, semuanya ada. Tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin kalian tidak bisa melakukannya. Karena sederhana sekali kalian pasti punya. Ya. Nah, Bapak mau jelasin bahwa di gambar ini ada H dan X. H dan X pada percobaan kalian tidak dipakai. H dan X itu gunanya apa? Itu untuk mencari sudut. Sementara sudut kalian memakai busur langsung. Jadi tidak perlu menghitung H dan X. Jadi ini abaikan, 2 ini. Kalian ukurin ini yang pakai penggaris ya. Sudutnya, sudut kemiringan gunakan busur derajat. Ya, waktu gunakan stopwatch. Jadi rumus ini tidak kepakai. Ya, rumus ini tidak terpakai. Abaikan saja ya. Nah, sekarang kalian isi tabelnya seperti tadi, cuma butuh sudut. Nama bendanya jangan lupa ya, bendanya apa nih? Kemudian jarak yang ditempuh benda ketika menggelinding, kalian maunya berapa senti? Itu yang kalian tentuin sendiri. Mau 60 cm, mau 80 cm, bebas ya. Waktu ukur pakai stopwatch, ukurnya 2 kali saja, T1 dan T2. Tidak usah sampai 3 kali. Jadi kalian gelindingkan sekali, kemudian ulangi lagi, gelindingkan lagi sekali, ukur waktunya. Loh, waktunya pasti sama dong. Oh, belum tentu. Coba aja kalian coba sendiri. Biasanya tidak pernah sama. Ya, jadi kalian ukur 2 kali, kemudian ambil nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini yang dipakai dalam perhitungan. Perhitungan pakai rumus yang tadi ya, mencari nilai koefisien momen inersia. Tentu ada 2 nilai karena bendanya ada 2. Nah, kemudian setelah kalian dapat nilai koefisien momen inersia, kalian masuk ke KSR. Bagaimana cara ngitung KSR? KSR itu apa? Kesalahan relatif. Nah, KSR itu adalah kesalahan relatif. Kalian melakukan percobaan dapat nilai sekian, salahnya serelatif apa sih? Jauh atau dekat? Nah, rumusnya ada di sini. Ini dia rumus KSR. Ya, X min X0 dibagi X0. Perhatikan di sini ada tanda mutlak artinya harus selalu positif. Jadi kalau kalian dapat negatif, langsung saja positifkan. Ya, karena tidak masalah. Negatif atau positif semuanya diubah ke dalam positif.
X ini apa? X ini adalah nilai koefisien dari hasil kalian percobaan. Misalnya kalian dapatnya 0,56. Sementara X0 adalah dari teori. Teorinya benda pejal itu 2/5. Berarti 0,4. Kalian dapatnya 0,56. Kurangi 0,4. Kasih harga mutlak ya. Artinya selalu positif dibagi dengan X0. X0 itu dari teori, berarti dibagi 0,4. Kalian kalikan dengan 100. Nah, kalikan 100, jangan lupa nanti satuannya persen. Jadi persennya nggak usah dihitung ya. Persen ini sifatnya adalah satuan. Berapa besar yang kalian dapat? Ini acuannya. Ya, kalau kalian dapat 0, berarti percobaan kalian sama persis dengan teori. Ya, rasanya itu tidak mungkin. Pertama, percobaan kita sederhana. Ya, tidak menggunakan alat ukur yang sangat akurat. Kemudian yang kedua, semua percobaan pasti punya kesalahan. Ya, nanti kalian harus tahu kesalahan kalian melakukan percobaan kira-kira ada di mana. Ya, 0. Kalau 0 itu berarti sama persis. Kalau dia lebih kecil dari 1%, berarti sangat mendekati. Wis, ini mantap nih. Kalau dia di antara 1% sampai 10%, maka hasil percobaan mendekati. Bukan sangat ya, dia mendekati. Kalau sangat yang ini. Kalau dia lebih besar dari 10%, ini bukan BR ya. Ini harusnya KSR. Kalau dia 10% berarti berbeda. Ya, berbeda. Mungkin kalau percobaan SMA sih Bapak kasih 1% sampai 25%, itu masih dalam taraf yang cukup lah. Ya. Tapi kalau udah lebih besar dari 25%, nah itu mungkin ada kesalahan dalam percobaan yang harus diperhitungkan kembali. Oke, bukan berarti kalian ngulang, nggak perlu. Kalian lakukan saja sekali, hasilnya bagaimana jujur ya. Seorang ilmuwan itu harus jujur. Oke, demikianlah penjelasan LKS dari Bapak dari tepi pantai. Oke, semoga bisa dipahami dan selamat melakukan percobaan fisika.